Kamu tahu nggak sih, perasaan itu saat malam yang dingin atau setelah hari yang melelahkan, ketika yang kamu inginkan hanyalah kenyamanan, semangkuk makanan hangat, lembut, dan memuaskan yang bisa membuat segalanya terasa sedikit lebih baik. Dan bagi banyak dari kita, makanan itu adalah kentang tumbuk. Ini adalah comfort food sejati. Ini yang kita kenal sejak kecil. Tapi kemudian kamu mulai mencoba mengikuti diet ramah ginjal. Dan tiba-tiba makanan sederhana dan sehat ini masuk dalam daftar yang harus dihindari. Membingungkan kan? Ini hanya sayuran dari tanah. Bagaimana bisa jadi masalah? Hari ini, aku akan menjelaskan kebingungan ini dan menemukan beberapa pengganti sederhana dan aman yang membuat hidup lebih mudah. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa untuk like, share ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini, dan tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman kamu. Mari kita mulai. Masalah kentang adalah salah satu hal paling frustasi untuk dihadapi karena rasanya seperti pilihan yang sehat. Dan bagi orang dengan ginjal yang sangat sehat, memang benar kentang dikemas dengan vitamin, tapi kentang juga dikemas dengan satu hal spesifik yang harus kita sangat hati-hati, yaitu kalium. Satu kentang panggang berukuran sedang dengan kulitnya bisa mengandung lebih dari 900 mg kalium. Bahkan tanpa kulit, secangkir kentang tumbuk biasa bisa dengan mudah mencapai 600 atau 700 mg. Ketika kamu mencoba menjaga asupan kalium harianmu di bawah batas tertentu, seperti 2000 mg, kamu bisa melihat bagaimana satu lauk pauk saja bisa mengacaukan semuanya. Bukan berlebihan kalau aku bilang bahwa kentang adalah salah satu makanan dengan kandungan kalium tertinggi di seluruh toko kelontong. Sekarang, aku tahu apa yang kamu pikirkan, karena aku pernah berada di posisi yang sama. Bagaimana dengan metode pelindian? Ini adalah saran yang selalu kita dapat. Oh, kupas saja. Potong menjadi kubus kecil, rendam dalam mangkuk besar berisi air selama 4 jam atau semalaman. Lalu tiriskan airnya, rebus dalam air baru, tiriskan air itu lagi, dan baru kemudian kamu bisa menumbuknya. Aku sudah mencobanya. Ini disebut metode perebusan ganda. Dan percayalah, ini sangat tidak praktis. Pertama, ini membutuhkan perencanaan berjam-jam. Kamu tidak bisa begitu saja memutuskan untuk membuat kentang tumbuk. Kamu harus memulainya dari malam sebelumnya. Kedua, ini adalah pekerjaan yang sangat banyak dan berantakan. Ketiga, dan ini adalah bagian paling penting, kamu tidak tahu berapa banyak kalium yang sebenarnya tersisa. Apakah metode ini menghilangkan 30%, 50%, 70%? Studinya berbeda-beda. Ini tergantung pada ukuran potongan, jenis kentang, jumlah air, waktu perendaman. Ini benar-benar tebakan. Aku tidak mau mengambil risiko kesehatanku berdasarkan tebakan. Dan aku tidak mau menghabiskan 4 jam mempersiapkan lauk pauk yang mungkin masih terlalu tinggi kaliumnya. Ini tidak bisa diandalkan. Ini bikin stres. Dan ini mengambil semua kenyamanan dari comfort food. Masalahnya bukan hanya kentangnya. Masalahnya adalah metode yang disetujui untuk memakannya. Benar-benar tidak praktis untuk kehidupan nyata. Jadi, kita dihadapkan dengan dilema comfort food ini. Makanan yang kita ngidam secara emosional, makanan yang murah, mengenyangkan, dan mudah, sekarang menjadi item berisiko tinggi. Dan disinilah kegelisahan benar-benar muncul. Inilah mengapa ini begitu sulit. Ini bukan hanya tentang makanan, ini tentang apa yang diwakilinya. Kentang tumbuk adalah definisi dari makanan yang mengenyangkan. Ini yang membuat makanan terasa lengkap. Kamu punya sepotong ayam atau sedikit daging panggang. Apa yang ada di sebelahnya? 1 sendok kentang tumbuk. Ini mengisi piring dan mengisi perutmu. Ketika kamu diberitahu bahwa kamu tidak bisa memakannya, pikiran pertamamu adalah, lalu apa yang seharusnya aku makan sebagai gantinya? Selembar daun selada. Ini membuat kamu merasa dirampas. Dan mari kita bicara tentang sisi emosional. Kita adalah manusia. Kita tidak hanya makan untuk bahan bakar, kita makan untuk kenyamanan, untuk perayaan, untuk nostalgia. Kentang tumbuk terkait dengan hari libur, dengan makan malam hari Minggu, dengan perasaan nyaman dan aman. Ketika kamu diberitahu untuk menyerah itu, rasanya seperti kamu diberitahu bahwa kamu tidak bisa merasa nyaman lagi. Ini sangat membuat frustasi. Kemudian ada 2 tekanan terbesar bagi kebanyakan dari kita. Waktu dan uang. Sejujurnya, sekantong kentang 5 kg adalah salah satu hal termurah yang bisa kamu beli. Ini hanya beberapa ribu rupiah dan bisa menjadi bagian dari makanan selama seminggu. Ketika kamu memiliki pendapatan tetap atau anggaran terbatas, kentang adalah makanan pokok. Ini adalah cara yang dapat diandalkan dan terjangkau untuk memperluas makanan dan mudah. Rebus, tumbuk, tambahkan mentega. Selesai. Ketika kamu sudah lelah, stres dari mengelola janji temu,
dan mencoba menavigasi diet baru yang kompleks, hal terakhir yang kamu miliki adalah energi untuk mempelajari cara memasak baru yang rumit dan mahal. Jadi, kamu mencoba alternatifnya, dan disinilah ini benar-benar mengecewakan. Aku yakin kamu pernah mengalaminya. Kamu mencari resep kentang tumbuk ramah ginjal. Kamu pergi keluar. Kamu membeli sayuran baru yang aneh dan mahal yang belum pernah kamu gunakan. Kamu menghabiskan 45 menit mencoba mempersiapkannya. Dan apa yang kamu dapatkan? Semangkuk kesedihan yang berair dan bergerindil. Rasanya tidak seperti apa yang kamu ngidam. Teksturnya aneh, hambar, dan kamu baru saja menghabiskan puluhan ribu untuk itu. Ini adalah kegagalan dari alternatif yang buruk. Ini membuat kamu merasa kalah. Kamu berpikir, lihat, tidak ada yang akan sebaik itu. Ini mustahil. Aku harus makan makanan hambar yang tidak menyenangkan? Atau aku akan curang dan makan kentang dan berharap yang terbaik? Dan itu adalah pilihan yang mengerikan dan penuh stres yang harus diambil. Ini bukan salahmu. Ini benar-benar sulit untuk mengganti makanan yang mencentang semua kotak, memuaskan secara emosional, sempurna secara tekstur, mengenyangkan, murah, dan mudah. Masalahnya adalah sistemik. Saran nutrisi mengatakan berhenti, tetapi anggaranmu, jadwalmu, lidahmu, dan kenanganmu semua berteriak. Lanjutkan. Ini adalah kegelisahan. Kita terjebak antara makanan yang kita cintai dan pembatasan yang harus kita ikuti tanpa solusi praktis yang baik. Rasanya seperti kamu hanya harus menerima perampasan. Tapi bagaimana kalau kamu tidak harus? Jadi, kita membutuhkan pengganti, tapi bukan pengganti sembarangan. Kita membutuhkan pengganti yang benar-benar praktis. Ini harus rendah kalium. Jelas, tapi ini juga harus lembut, memuaskan, cepat, mudah, dan terjangkau. Untuk waktu yang lama, aku pikir ini adalah unicorn. Ini tidak ada. Dan kemudian aku menemukan teknik yang benar-benar berhasil. Jawabannya adalah, sebenarnya, kembang kol sekarang. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu memutar mata. Kamu mengatakan, aku sudah mencobanya. Aku sudah bilang, ini berair, ini pahit, ini bergerindil, ini bukan kentang tumbuk. Dan kamu 100% benar. Jika kamu pernah mencoba kembang kol tumbuk di masa lalu dan membencinya, itu karena kamu mungkin diberitahu untuk membuatnya dengan cara yang salah. Inilah masalahnya. Kebanyakan resep memberitahumu untuk memperlakukan kembang kol seperti kentang. Mereka mengatakan untuk memotongnya, merebusnya dalam panci besar berisi air sampai lunak, tiriskan, dan tumbuk. Ini adalah cara terburuk untuk membuat kembang kol tumbuk. Mengapa? Kentang mengandung pati. Ini menyerap sedikit air. Tetapi patinya adalah yang membuatnya lembut dan tebal. Kembang kol lebih dari 90% air sejak awal. Ini tidak memiliki pati. Ketika kamu merebusnya, ini menjadi spons air. Ini menjadi benar-benar penuh air. Jadi, kamu berakhir dengan kekecewaan yang berair dan hambar. Solusinya bukan bahan yang berbeda. Ini adalah metode yang berbeda. Penggantinya yang sederhana dan aman adalah apa yang aku sebut kembang kol tumbuk yang lebih baik. Dan rahasianya adalah kita akan menghilangkan air, bukan menambahkannya. Inilah seluruh tekniknya. Ini sangat sederhana. Pertama, jangan direbus, dikukus. Dan kamu bahkan tidak memerlukan keranjang pengukus mewah. Kamu bisa memasukkan kembang kolmu ke dalam panci dengan tutup yang rapat dan menambahkan sedikit air saja. Aku bicara 1/4 cangkir, cukup untuk menutupi bagian bawah dan menciptakan uap. Tutup pancinya, putar panasnya ke sedang, dan biarkan selama 7 hingga 10 menit. Uap terperangkap. Ini memasak kembang kol dengan sempurna dan tidak menambahkan air ekstra. Kedua, langkah pengeringan. Ini adalah bagian paling penting dari seluruh proses. Ketika kembang kol sudah empuk, buka tutupnya dan tiriskan sedikit air yang tersisa di panci. Kemudian letakkan panci kosong itu kembali di atas kompor panas, tetapi matikan kompornya. Biarkan di sana selama sekitar 60 detik. Kamu akan melihat uap naik dari panci. Itu adalah semua kelembaban permukaan ekstra yang menguap. Langkah ini adalah kunci untuk kentang tumbuk yang tebal, bukan berair. Ketiga, rahasia kelembutan. Ini adalah bagaimana kita mendapatkan rasa lembut di mulut yang dimiliki kentang. Kentang memiliki pati. Kita harus menambahkan kelembutan, tetapi kita tidak memerlukan banyak. Senjata rahasiaku adalah 1 sendok makan cream cheese polos, tanpa tambahan rasa. Kamu juga bisa menggunakan 1 sendok makan krim asam. Atau bahkan hanya 1 sendok makan mentega tanpa garam berkualitas baik. Jumlah kecil ini menambahkan lemak dan kekayaan yang menipu otakmu untuk berpikir ini adalah hidangan yang berat, bertepung, dan menghibur. Ini adalah tambahan kecil
untuk hasil tekstur yang besar. Keempat, rasa. Kita membumbui taburan lada hitam yang banyak. Sedikit taburan bubuk bawang putih, bukan garam bawang putih, hanya bubuknya. Mungkin beberapa daun bawang kering. Dan bagian terbaiknya, bagian paling praktis, kamu bahkan tidak harus membeli dan memotong kepala kembang kol segar yang mahal. Cara terbaik untuk membuat ini adalah dengan tas kembang kol beku 300 atau 400 gram. Ini ada di bagian freezer setiap toko. Ini murah. Seringkali lebih murah daripada yang segar. Ini nol persiapan. Kamu hanya membuka tasnya dan menuangkannya ke dalam panci. Seluruh proses, dari awal hingga selesai, memakan waktu 10 menit. Ini lebih cepat daripada membuat kentang instan dari kotak. Jadi, mari kita bandingkan. Di satu sisi, kentang tumbuk yang dilindi yang memakan waktu 4 jam dan adalah tebakan total pada kalium. Di sisi lain, kentang tumbuk yang lembut, gurih, dapat diandalkan yang memakan waktu 10 menit. Biaya sekitar Rp20.000 dan memiliki kalium yang sangat rendah. Secangkir penuh kembang kol tumbuk ini memiliki kurang dari 300 mg kalium. Itu adalah kemenangan yang besar. Sangat besar. Ini adalah solusinya. Ini cepat, murah, mudah, dan benar-benar lezat. Sekarang setelah kamu tahu tekniknya, mari kita satukan semuanya. Aku ingin membimbingmu melalui aplikasi dunia nyata, resep 10 menit, langkah demi langkah, seolah-olah kamu membuatnya sekarang. Baik, mari kita mulai. Aku di komporku dan aku punya panci dan satu tas standar kembang kol beku 300 gram, langsung dari freezer. Langkah pertama, aku menambahkan sedikit air ke panciku. Kamu bisa melihat ini hampir tidak menutupi bagian bawah. Mungkin 3 atau 4 sendok makan. Itu semua yang kita butuhkan. Langkah kedua, aku membuka tas kembang kol beku dan menuangkan semuanya langsung. Tidak ada pencairan, tidak ada pemotongan. Cukup tuangkan saja. Langkah ketiga, tutup pancinya. Ini sangat penting, kita perlu memerangkap uap. Aku menyalakan kompor ke sedang tinggi. Dan sekarang, kita tunggu. Kita hanya akan membiarkan uap itu selama sekitar 8 hingga 10 menit. Kamu bisa pergi menata meja. Kamu akan tahu ini selesai ketika kamu bisa dengan mudah menusuk kembang kol dengan garpu dan ini benar-benar empuk. Tunggu 8-10 menit. Langkah keempat. Oke, mari kita periksa. Aku menusuk sepotong. Yep, benar-benar empuk. Sekarang, langkah kuncinya. Tutup dibuka. Aku meniriskan sedikit air yang tersisa. Cukup miringkan panci di atas wastafel. Semua air keluar. Sekarang, kompor dimatikan. Tetapi panasnya masih ada. Aku meletakkan panci kembali di atas kompor panas itu. Aku hanya membiarkannya selama 1 menit. Kamu bisa melihat uap naik. Itu semua air ekstra yang menguap. Ini adalah rahasia kita untuk kentang tumbuk yang tebal dan lembut. Langkah kelima. Keajaibannya. Sudah 1 menit. Sekarang kita tambahkan barang bagus. Aku menambahkan 1 sendok makan mentega tanpa garam dan favoritku. 1 sendok makan krim cheese polos. Langkah keenam, saatnya untuk rasa. Beberapa gilingan lada hitam yang baik. Aku suka banyak lada. Dan sekitar 1/4 sendok teh bubuk bawang putih. Ingat, bubuk, bukan garam. Langkah ketujuh, langkah terakhir. Kamu bisa menggunakan alat penumbuk kentang biasa dan itu akan bagus. Sejikichi, rustic, tetapi alat favoritku, jika kamu memilikinya, adalah blender imersi, blender tongkat. Aku memasukkannya langsung ke dalam panci. Dan dengarkan, dalam 30 detik, ini benar-benar halus. Lihat itu, aku akan mengangkat sendok. Lihat, ini tebal, ini mempertahankan bentuknya. Ini bukan sup berair, itu adalah kentang tumbuk yang lembut sempurna. Oke, ujian sebenarnya. Mari kita ambil sesendok, itu sangat enak. Ini gurih dari lada dan bawang putih. Ini kaya dari sedikit cream cheese itu. Dan teksturnya sangat memuaskan. Ini benar-benar memenuhi ngidam comfort food itu. Jadi, ketika kamu di toko, panduan pembelimu sederhana. Pergi ke bagian freezer, ambil merek apapun dari kembang kol beku. Kemudian mampir ke bagian susu untuk blok cream cheese polos. Periksa bahannya. Susu, krim, garam, kultur. Itu semua yang kamu inginkan. Hindari apapun dengan aditif fosfat jika bisa. Dan itu saja. Daftar belanja 2 bahan untuk lauk pauk yang lebih cepat, lebih mudah, dan jauh lebih aman daripada kentang. Membuat pertukaran kecil ini tidak harus terasa seperti pengorbanan. Ini tidak seharusnya rumit atau mahal. Ini tentang menemukan teknik yang cerdas dan praktis yang mengembalikan rasa dan tekstur yang kamu cintai
tanpa kekhawatiran. Kamu bisa memiliki comfort food yang memuaskan dan lezat. Ini adalah bukti bahwa kamu bisa melakukan ini. Dan kamu tidak sendirian dalam hal ini. Jika video ini membantumu menemukan solusi praktis untuk diet ramah ginjalmu, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya yang bisa mengubah hidupmu. Dan bagikan pengalaman atau pertanyaanmu di kolom komentar. Apa makanan comfort favoritmu yang ingin kamu temukan penggantinya? Ceritakan padaku di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, perubahan kecil bisa membuat perbedaan besar untuk kesehatanmu.